Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihan Hafiz dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknik Penyusunan Instrumen dan Non-Tes. Yang pertama yaitu pengertian dari teknik penyusunan instrumen non-tes. Teknik non-tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Hal ini berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta tes tidak bisa dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi pada jawaban tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Sedangkan teknik penilaian non-tes tulis maksudnya adalah bentuk evaluasi non-tes yang berbentuk tulisan atau non-tulis. Jadi teknik penyusunan instrumen non-tes ini adalah teknik penyusunan di mana biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu dengan tanpa menggunakan tes. Tes biasanya itu bisa berbentuk seperti lembar data ataupun yang lainnya. Adapun menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas yang real dalam proses pembelajaran. Contoh penilaian non-tes banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium sains, bongkar pasang, teknik, dan sebagainya. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Entah karena teknik tes ini lebih simpel daripada non-tes ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan siswa. Seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi yang diukur, aspek yang diukur, pengetahuan, keterampilan atau sikap, kemampuan siswa yang akan diukur, sarana dan prasarana yang ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifian Ahmad Ilham akan menjelaskan untuk membahas poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yaitu pengamatan atau observasi. Yang kedua ada penilaian diri. Baiklah, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu observasi. Jadi observasi merupakan proses alam yang dimana sering kita lakukan, yang dimana yang kita lakukan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Adapun dalam langkah-langkah dalam penyusunan observasi di sini terbagi menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama yaitu merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan dengan proses peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi. Dan yang terakhir ada merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Mungkin untuk contoh observasinya bisa dilihat sendiri dari teman-teman di makalah sudah disertakan. Kita langsung saja untuk poin yang kedua, yaitu penilaian diri. Jadi penilaian diri adalah suatu teknik penilaian drama di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri-sendiri berkaitan dengan status-status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.
Untuk aspek-aspek yang perlu diketahui dalam penilaian diri di sini adalah yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, mengkaji sampel hasil penilaian secara acak. Dan yang terakhir, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap hasil penilaian yang diambil dari secara acak. Baiklah, mungkin contohnya bisa dilihat di makalah. Silakan teman-teman untuk melihatnya untuk contohnya. Baiklah, mungkin untuk poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya Ridwan Ardianto akan melanjutkan daripada langkah-langkah yang sebelumnya telah dibahas oleh Mas Latif mengenai penilaian diri. Di sini saya akan membahas dua, yaitu tentang penilaian antar teman dan juga penilaian jurnal. Nah, di sini saya akan memulai dengan penilaian antar teman. Adapun pengertian dari penilaian antar teman yaitu di mana guru atau kita sebagai calon guru meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. Di sini di mana harus terdapat saling berkaitan dari teman satu dengan teman lainnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita seorang guru harus menyuruh peserta didik untuk menilai temannya satu sama lain. Yang kedua yaitu harus membentuk tim, ya, tim atau kelompok satu dengan lainnya untuk saling menilai. Terus yang terakhir yaitu masing-masing itu harus bertanggung jawab, jadi menilai lebih dari satu atau dua atau tiga dari temannya. Adapun penilaian jurnal itu adalah merupakan catatan pendidik atau catatan seorang guru mengenai sikap atau perilaku atau kompetensi dari siswa atau peserta didik itu. Nah, adapun langkah-langkahnya dalam penilaian jurnal itu, yang pertama harus menentukan topik yang akan dinilai dalam penilaian. Terus yang kedua membuat daftar penilaian. Terus yang ketiga melakukan penelitian, yaitu terkait dengan observasi kita terhadap sikap atau perilaku siswa peserta didik yang kita beri pembelajaran, baik itu sifat atau sikap atau perilaku yang akan kita teliti atau kita jadikan sebagai penilaian seperti itu. Adapun juga pengajuan ini juga dapat seperti catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah seperti peristiwa atau kejadian yang dimana menunjukkan suatu kepribadian seorang siswa atau peserta didik. Nah, dimana terjadinya itu secara bentuk singkat atau secara spontanitas seperti contohnya seperti ucapan atau suatu perkataan atau mimik atau sebagainya seperti itu. Itu adalah seperti spontanitas. Adapun langkah-langkah yang seorang guru lakukan ketika melaksanakan catatan ini atau seperti kejadian atau peristiwa itu, yaitu yang pertama ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, di mana harus menentukan perilaku yang akan dicatat guru. Contohnya aspek yang akan dicatat atau dinilai seperti disiplinan atau kebersihan dan sebagainya. Terus yang selanjutnya itu adalah siapa yang akan kita nilai, ya, peserta didik siapa yang akan kita nilai seperti itu. Terus selanjutnya yaitu adalah menetapkan bentuk dari perilaku tersebut. Terus yang kedua tahapan pelaksanaan, jadi di mana kita harus menyiapkan format catatan yang harus kita lampirkan. Terus yang selanjutnya itu adalah mengusahakan atau sadar dalam mengamati, fokus dalam mengamati
perilaku siswa atau peserta didik. Yang terakhir yaitu tahap terakhir ini yaitu menganalisis hasil tes yang kita lalui dari tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan, terutama adalah tahap pelaksanaan, yaitu pemberian komentar atau di mana saran atau kritikan atau nasihat kita sebagai guru dalam hasil analisis yang kita laksanakan, yang sasarannya itu adalah peserta didik. Jadi ketika kita sudah menilai perilaku atau sikap dari peserta didik, kita mengambil sisi baiknya. Nah, ketika terjadi sisi negatifnya, kita harus sebagai guru harus menasihati dan harus membenarkan mana yang baik, mana yang harus pantasnya dilakukan oleh peserta didik. Nah, itu adalah langkah-langkah mengenai penilaian antar teman dan juga penilaian jurnal. Adapun contoh-contohnya itu bisa dilihat, yaitu di makalah terkait dengan contoh penulisan atau tabel dari penilaian antar teman atau penilaian jurnal seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya atau dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.